Mantang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kecamatan ini terletak di Pulau Bintan dan memiliki luas sekitar 1.305 km persegi. Mantang merupakan bagian dari wilayah yang dikenal sebagai Kepulauan Riau yang terbentuk sebagai provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau mencakup beberapa kota dan kabupaten, termasuk Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Desa ini berada di wilayah laut atau pantai. Pembangunan perdesaan diarahkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam. Banyak manfaat di Desa Mantang Lama untuk dijadikan urban. Salah satu contohnya seperti di dalam pertanian, masyarakat di sana bisa memanfaatkan lahan. Dan di dalam perikanan, Desa Mantang Lama sangat melimpah dengan perikanannya. Mantang Lama dikelilingi dengan perairan. Perairan dan mayoritas masyarakat Desa Mantang Lama merupakan nelayan. Sektor perikanan merupakan mata pencaharian dominan bagi penduduk yang bermukim di daerah pesisir Kecamatan Mantang. Khusus di Desa Mantang Lama, nelayan merupakan pekerjaan utama bagi sebagian besar penduduk. Berikut merupakan jumlah penduduk Mantang pada tahun 2022. Dapat dilihat penduduk dari Mantang Lama sebanyak 992 penduduk. Dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan Pak Kades, kami mendapatkan informasi terkait dengan mata pencaharian yang ada di Desa Mantang Lama. Mata pencaharian yang ada di Desa Mantang Lama kebanyakan merupakan nelayan, dan sisanya yaitu 20% bekerja selain nelayan. Dari hasil yang kami dapati, terdapat 3 poin yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama, ketergantungan nelayan terhadap toke. Yang kedua, peran BUMDes. Dan yang ketiga, kelompok tani wanita. Baiklah, fokus di pertama ini adalah mengenai ketergantungan nelayan terhadap toke. Toke bukan sekedar seorang pedagang, melainkan sosok yang memiliki peran tak ternilai dalam keseharian nelayan Mantang Lama. Ia adalah penghubung antara hasil tangkapan nelayan dengan pasar. Kedua ibu yang kami jumpa ini adalah seorang janda yang dimana mereka bekerja mengeruk ikan untuk dijadikan olahan bakso. Mereka terkadang juga masih menggunakan kayu bakar untuk memasak ketika gas habis. Kayu bakar yang mereka ambil atau gunakan didapat dari pohon-pohon yang ada di desa. Salah satu permasalahan di Desa Mantang Lama bisa dilihat dari tingkatan kesejahteraan masyarakat yang kurang. Dalam hal ini, perekonomian masyarakat Mantang masih di bawah rata-rata. Hal ini diakibatkan masyarakat nelayan Mantang Lama yang masih menggantungkan diri kepada toke. Di Mantang Lama, selain potensi dari pertanian dan perikanan, ada juga potensi pengrajin pompong, yang dimana pompong yang mereka buat adalah sesuai pesanan. Dan untuk ukuran pompong itu sendiri, disesuaikan dengan model yang diberikan oleh pelanggan. Dalam video ini, kayu yang digunakan pompong ini berasal dari Lingga. Selain pembuatan pompong yang dibiayai oleh toke, ada juga beberapa alat tangkap yang diberikan oleh toke, yaitu berupa jaring, alat pancing, BBM, dan lain-lain. Sektor perikanan merupakan mata pencaharian dominan bagi penduduk yang bermukim di daerah pesisir Kecamatan Mantang. Khusus di Desa Mantang Lama, nelayan merupakan pekerjaan utama bagi sebagian besar penduduk. Di Kecamatan Mantang, jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan tangkap sebanyak
86%, sedangkan untuk bidang budidaya laut sebanyak 13,87% dari jumlah rumah tangga perikanan di kecamatan tersebut. Nelayan di Mantang Lama hidup dalam keharmonisan dengan gelombang laut yang menghampiri pantai mereka setiap hari. Namun, di balik keindahan alam ini, terdapat jalinan ketergantungan yang mendalam antara nelayan dengan sosok penting dalam kehidupan mereka, yaitu tauke. Inilah proses atau kegiatan nelayan yang sedang melaut dan juga beberapa hasil tangkapan nelayan yang akan diserahkan ke toke. Nelayan-nelayan ini biasanya akan melaut sekitar 2 kali dalam seminggu, dan ketika sampai di Mantang akan langsung diantarkan hasil tangkapan ke toke. Dari wawancara bersama Bapak Nelayan di Mantang Lama, Bapak Nelayan ini sudah dari muda berprofesi sebagai nelayan. Hasil ikan yang diperoleh akan dijual ke toke di Malang Rapat. Harga jual ikannya biasanya akan ditentukan oleh toke sendiri, bukan patokan dari nelayannya sendiri. Rata-rata nelayan di Mantang bekerja sama dengan toke, seperti alat tangkapnya dari toke, tapi ada juga beberapa yang hanya menjual ikan ke toke karena mereka memiliki alat-alat dan pompong milik sendiri. Nelayan tersebut mengatakan untuk untung atau tidaknya bekerja dengan toke tidak bisa dijelaskan, tetapi beliau mengatakan jika tidak ada toke akan susah juga karena tidak punya biaya sendiri untuk bernelayan. Hasil tangkapan yang didapat nelayan di sana pun beragam, seperti udang, ketam, dan ikan. Selain ke toke, nelayan tersebut juga terkadang menjual hasil tangkapan di pinggiran daerah Mantang. Hasil tangkapan yang diperoleh harus semua diserahkan ke toke langsung. Kalau tidak, nanti tidak dipakai toke lagi. Hasil tangkapan yang diperoleh boleh diambil dan tidak boleh diperjualbelikan lagi. Hasil wawancara dengan istri nelayan. Di sini kami mewawancarai 2 istri nelayan, dan adapun hasilnya yaitu pompong dan alat tangkap itu semuanya dari toke, dan yang punya pompong sendiri pun alat-alatnya juga biasanya dari toke, dan juga biasanya mereka bekerja sama dengan toke untuk menjual hasil tangkapan mereka tersebut. Nah, hasil tangkapan ikan yang didapatkan oleh nelayan akan langsung diserahkan ke toke, dan nelayan tersebut bebas mengambil berapapun jumlahnya sesuai dengan berapa banyaknya hasil tangkapan di hari itu. Biasanya juga bisa mencapai 10 kg yang akan dibawa pulang. Sehingga hal itu dimanfaatkan oleh istri nelayan sebagai alternatif untuk menambah penghasilan. Istri nelayan akan mengolah hasil tangkapan itu menjadi kerupuk dan ikan asin, dan akan diperjualkan di sekitaran Mantang dan dipromosikan di sosmed, sehingga seringkali juga yang di luar Mantang membeli olahan tersebut. Dari pengakuan 2 istri nelayan tersebut, mereka beranggapan bahwa dengan adanya toke lebih memudahkan mereka, apalagi soal modal. Apalagi di saat kesusahan, toke itu sebagai tempat mereka mengadu untuk meminjam uang. Dan apalagi ketika angin kuat dan nelayan tidak bisa untuk bernelayan, maka mereka akan datang ke toke untuk meminjam uang. Dan istri nelayan tersebut mengaku juga bantuan dari pemerintah terakhir kali itu sekitar 5 tahun terakhir, yaitu berupa bot atau pompong. Alat pancing juga pernah dikasih bantuan, tapi bisa dikatakan jarang. Dikasih bantuan tapi tidak merata alias pilih kasih. Dan pompong yang dari BUMDes itu tidak bisa dipakai untuk bernelayan, sehingga dialihkan untuk dipakai sebagai mengantar pengantin apabila ada acara pernikahan. Baik, dari video yang telah kami bacakan dapat diambil solusi agar masyarakat Mantang tidak lagi ketergantungan dengan toke adalah dengan cara pemerintah desa menyalurkan dana yang benar, seperti memberikan pompong, dan tidak hanya memberikan tapi juga memberikan suatu pelatihan dan pendampingan secara menyeluruh, tidak setengah, agar pompong atau alat pancing yang diberikan tidak terbuang dengan sia-sia.
Kecamatan Mantang merupakan daerah pesisir yang tentunya mayoritas pekerjaan masyarakat setempat ialah nelayan. Potensi hasil laut Desa Mantang sangat berarti bagi masyarakat Desa Mantang. Mereka menggantungkan hidupnya dari berbagai hasil laut yang ada. Tetapi, pendapatan mereka sebagai nelayan tidak selamanya mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka sekeluarga. Terkadang, hasil yang didapati dari menangkap ikan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal itu dapat terjadi salah satunya karena faktor iklim yang berubah-ubah. Di Desa Mantang Lama memiliki beberapa sumber potensi yang dimana potensi tersebut dapat dikelola sehingga dapat memunculkan home industry bagi ibu rumah tangga yang ada di Desa Mantang Lama. Demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, para ibu rumah tangga berinisiatif untuk berjualan di teras rumah-rumah mereka. Inisiatif tersebut dilihat oleh pemerintah desa melalui BUMDes untuk melakukan pemberdayaan perekonomian masyarakat Mantang Lama melalui potensi-potensi tersebut. BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk oleh pemerintahan desa. Pemerintahan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di suatu desa. Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dengan peraturan desa. Kepengurusan badan usaha milik desa terdiri dari pemerintahan desa dan masyarakat desa setempat. Tujuan dari terbentuknya BUMDes di suatu desa dapat mensejahterakan masyarakat desa berdasarkan potensi lokal yang dimiliki. Melalui BUMDes, masyarakat desa dapat menyalurkan dan merealisasikan inisiatif mereka dalam pengelolaan, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya manusia guna pengembangan desa. Pada akhirnya, BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa. Pembentukan BUMDes Mantang Lama dimulai sejak 2018. Hal ini bertujuan dalam upayanya yang ingin memajukan dan meningkatkan perekonomian di Desa Mantang Lama. Menyediakan berbagai program dengan tujuan dapat membantu dan mensejahterakan perekonomian masyarakat di Desa Mantang Lama. Melihat masyarakat Mantang Lama sebagian besar mata pencahariannya sebagai nelayan dan sumber potensi dari laut cukup banyak, BUMDes memberikan bantuan berupa 5 buah pompong. Pemberian pompong ini bertujuan untuk mensejahterakan nelayan melalui programnya yang akan dikelola melalui BUMDes. Untuk pembagian hasil antara BUMDes dengan nelayan yang disepakati yaitu hasil dari tangkapan ikan dibagi sesuai bagi hasil sebesar 20%, yang diantaranya 13% untuk BUMDes dan 7% untuk perawatan subunit kapal ketika terjadi kerusakan, dan nelayan tidak perlu ambil pusing akan hal itu. 80%-nya akan dapat dirasakan oleh nelayan yang dianggap pantas untuk mendapatkan kesejahteraan lebih. Desa ini untuk masyarakat apa aja kan. Kemarin sempat dengar ada pompong 5 biji kalau nggak salah. Juga itu sebagai kera, booking, segala macam. Cuma saya masih penasaran dengan pompong ini, Pak. Nama apa? Iya, itu kalau boleh tahu masih berjalan sekarang, Pak? Masih, Pak? Kalau apa tak ada isinya? Saya kami mau Pak Aceh hari ini. Ya, Pak Aceh tak ada. Kemarin Pak juga nanya ngobrol-ngobrol dengan dia kan, Pak Aceh tentang ini. Bilang berjalan lah, alhamdulillah berjalan. Satu-satunya sumber PAC yang ada di desa itu pompong. Jadi pompong ini, kenapa kita buat pompong? Karena keahlian masyarakat itu memang laut. Karena desa memang menggali potensi. Ada ketua ini ya, selama karena BUMDes kita kan tak berjalan, jadi selama ini karena PAD kita juga tak ada. Kalau kita bentuk misalnya untuk pengusaha baru, tentu kita ini perlu apa ya? Kita pikirkan dia masalah gaji ya gitu. Jadi saat ini selama pemerintahan saya ini sementara ini tak usah pakai, tak usah bentuk urusan lagi karena nanti kita PAD kita tak ada, tentu orang yang kerja itu kan jelas tanya gaji kan, misalnya 3 orang 500 saja sebulan dah 1,5 juta.
karena PAD kita tak ada masukan dari BUMDes itu, nanti habis itu aja. Coba kita dari staf desa aja yang mengelola kan, tak masalah. Yang penting itu jalannya betul aja. Kalau kita nyeleweng itu yang salah. Jadi langsung dari pemerintah desa makanya bukan kita tak mau bentuk kan. Bentuk ini perlu apa ya? Jadi perlu pertimbangan juga karena apa? Pertama kita bentuk 3 orang itulah janji pertama kan. Kalau PAD kita besar, mungkin kita bisa betul kan. Terkait dengan penjelasan sebelumnya mengenai home industry, di mana para ibu rumah tangga memproduksi hasil dari potensi yang ada di Desa Mantang Lama. Hal ini yang membuat terbentuknya KUBE atau dikenal dengan kelompok usaha bersama di Desa Mantang Lama yang tidak terlepas dari peranan BUMDes. Dengan tujuan membantu perekonomian keluarga, para istri Desa Mantang Lama dapat diberdayakan melalui program pelatihan dan bimbingan dari kegiatan KUBE ini. Karena banyak sekali ibu-ibu rumah tangga di Desa Mantang Lama yang mempunyai potensi untuk membuat atau mengelola makanan-makanan khas yang dapat mereka produksi dan dijual keluar Desa Mantang. Pemberdayaan ibu-ibu Desa Mantang Lama juga dapat dilakukan dengan mengembangkan KUBE di Mantang Lama yang tidak hanya memproduksi kerupuk saja, tetapi juga kue-kue tradisional khas Mantang seperti kue lampam, lalu ada juga laksa hingga dapat diperjualbelikan tidak hanya di dalam desa saja, tetapi dapat diperjualbelikan di luar desa. Tanjung asal pertama. Jadi sekarang tapi tahun berapa main? Tahun 2010, 2009 main waktu itu. Tapi tak ada pembinaan sampai sekarang. Ini timbul lagi. Bunga mawar pula di bawah tu pula. Mawar kan. Tahun bila tu Pak? Itu tak tahu, masuk baru. Kalau ibu ni lama 2009, 2010 dia kalau bapak. Oh, ibu ni. Waktu itu bapak masih ada warung. Jadi itulah kadang-kadang kelemahan kita. Patut kita tu kadang-kadang tak bisa nak maju. Jadi istilahnya pembinaan support dia tu kurang, tak ada kan. Malah tu lancar dapat pertama. Waktu kemarin tu ya alhamdulillah. Kerana kita sempat itu dibikin labor nama apa dia. Tiap ada kegiatan desa, kayak ada kegiatan temu karya kan ada. Nanti ibu kan beberapa anggota kan nak buatlah kuih dia seperti deram, kerupuk. KUBE pada saat ini bernama KUBE Mawar Merah. KUBE ini baru berjalan hampir 1 bulan dengan beranggotakan 10 orang yang diketuai oleh Bu RW Desa Mantang Lama. Kelompok ini mendapatkan bantuan berupa kompor, blender, tepung, gula, dan minyak makan. Kelompok ini mendapatkan dana aspirasi dari donatur yang diajukan dengan proposal melalui desa. Kelompok ini secara khasnya menjual ikan asin, lalu membuat laksa dan kerupuk ikan yang merupakan olahan dari hasil tangkapan dari nelayan. Setelah itu, mereka juga membuat kue ulang tahun dan kue lampam. Pujasera Mini dibangun tepatnya di Taman Desa Mantang Lama yang didirikan pada tahun 2018. BUMDes pun juga menyediakan lemari jualan, kursi, dan meja, serta payung dengan biaya sewa perharinya 10.000. Dengan adanya stand di Taman Desa Mantang Lama ini, membuat taman desa ini bisa tertata dengan rapi. Bahkan dengan didirikannya Pujasera ini bertujuan untuk menyediakan tempat khusus untuk ibu-ibu berjualan, sehingga bisa menambah penghasilan keluarga dan membuka peluang pekerjaan di Desa Mantang Lama. Tetapi, ternyata Pujasera yang didirikan tersebut tidak bertahan lama, dikarenakan daya saing yang tinggi dan sepinya daya beli sehingga ibu-ibu yang berjualan di sana tidak balik modal dan berujung gulung tikar. Masyarakat memilih untuk berhenti jualan karena merasa keberatan apabila dagangan tidak laku, karena mereka harus membayar uang sewa tempat Pujasera sebesar Rp10.000 per hari. Selain karena kurangnya daya beli, jarak dari Pujasera dengan rumah ibu yang berjualan juga cukup jauh, menjadikan beberapa dari mereka lebih memilih untuk berjualan di depan rumah mereka sendiri, yang akhirnya program BUMDes yang berupa Pujasera tersebut tidak berjalan lagi.
Setelah ditutupnya Pujasera Mini milik BUMDes di Desa Mantang Lama ini, akhirnya Pujasera Mini dibuka kembali setelah hampir 1,5 tahun ditutup. Namun, yang berjualan di Pujasera ini bukan lagi masyarakat Desa Mantang Lama, melainkan seorang pedagang yang berasal dari Kijang. Orang jualan kampung, ibaratnya makan makanan lah kayak bakso apa semua lantaran orang sendiri tahu sendiri lah namanya itu kan sebentar buka selesai gitu aja. Nah, jadi mantan sate yang lama ini panggilan tuh di Mantan itu ada tempat. Aku soalnya nggak keluar lagi ya. Aku hampir 1,5 tahun, anggaran hampir 300. Itu di situ Apa ya 3 tahun. dari buka ini. Nah ini udah sebelum aku ini dibuka aku belum masuk, pertama buka belum masuk. Jadi ini udah tutup hampir 1,5 tahun. Ada yang pakai semua perserak itu baca-baca apa pecah semua, baru pakai tes mantan itu pakai aku suruh masuk itu. Kosong, biar tak kosong, biar ada pemasukan sedikit-sedikit lah, biar untuk merawat ini aja pemasukan itu ibaratnya gitu. Kalau untuk bahan-bahan ini Bapak dapat dari, misalnya Bapak dari keluar dari Mantang, kita sendiri dari kadang-kadang ya dari kalau ada orang balik dari kerompong kan udah. berarti istilahnya dari orang Mantang juga kan, nggak dari luar ya? Ada. Belanja pun dari sini, kan belanja dari sini. Dari hasil turun lapangan yang kami lakukan, kami menemukan bahwa BUMDes banyak memberikan bantuan dalam pengelolaan sumber potensi yang ada di Desa Mantang Lama, baik itu dari pemberian 5 buah pompong, pembangunan Pujasera Mini, serta pembentukan kube. Tetapi semua program tersebut tidak berjalan dengan semestinya. 5 buah pompong yang diberikan saat ini hanya tersisa 2 karena mengalami kerusakan. Pujasera hanya bertahan 2-3 bulan saja, serta kube yang tidak bertahan dengan lama. Berbagai program BUMDes yang telah diberikan namun tidak berjalan secara efektif dan berkelanjutan ini berdasarkan informasi dari masyarakat setempat adalah karena kurangnya pembinaan dan dari pihak pengelola BUMDes, kurangnya koordinasi antara pihak kecamatan dan masyarakat, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam program-program yang telah disediakan oleh BUMDes Mantang Lama. Dengan ini solusi yang dapat kami berikan yaitu antar BUMDes dan masyarakat harus bisa sama-sama bekerja sama. BUMDes sebagai wadah yang menyediakan berbagai macam pelatihan dan program untuk meningkatkan pemberdayaan pada masyarakat Desa Mantang Lama. Harus mampu membina dan membantu masyarakat dalam menjalani program yang sedang diikuti oleh masyarakat. Sedangkan dari sisi masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai program yang disediakan BUMDes. Hal-hal tersebut perlu dilakukan agar program-program BUMDes dapat berjalan dengan lancar dan bersifat berkelanjutan, sehingga upaya BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pun dapat berhasil dicapai. Desa Mantang Lama sebagian besar memiliki mata pencaharian dengan bekerja sebagai nelayan dengan menggunakan perahu mesin dan perahu tidak mesin atau disebut dengan nelayan tradisional. Perahu yang digunakan para nelayan ini juga bukan milik pribadi, melainkan milik toke atau disebut sebagai pengusaha yang menyiapkan sarana penangkapan. Nelayan sangat bergantung pada cuaca dan iklim, di mana ketika cuaca tidak mendukung dan mengakibatkan hasil tangkapan menurun. Penduduk pesisir di Desa Mantang mayoritas mengandalkan penangkapan ikan dan kegiatan budidaya ikan sebagai mata pencaharian utama, di mana itu termasuk suatu warisan tradisi yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
ada kelompok taninya, ibu-ibu, ada punya kebun, kelompoknya Tunas Jaya. Itu ngapain aja? Tanamannya sayur-sayur gitu kan. Ya, kebun sendiri kami di atas sana, pakai kelompok. Nanti tugas nyiramnya berapa orang, ininya nanamnya nanti sekali gotong royong. Hasilnya dijual warung-warung. Ininya memang dapat apa nih, bantuan macam anggarannya gitu dari pertanian gitu, bantuan bibitnya, polybagnya, apa itu pupuknya, adalah 15 kilo satu hari kami panen. Nanti kalau sekali panen uangnya tetap kasih ke bendahara. Uang itu dikumpul dulu. Nanti kalau memang kita ada perlu apa kan, karena nak nanam lagi mungkin bibitnya dah habis, jadi uang ambil lagi uang itu gitu kan, ataupun beli pupuk gitu kan. Di situ masalahnya kelompok nih cuma kerja sama-sama aja gitu. Tapi bantuannya setahun sekali. Sejarah pembentukan kelompok tani wanita. Kelompok Tani Tunas Jaya memiliki sejarah dan perkembangan yang dimulai sejak setahun yang lalu dan berkembang pesat walaupun bisa dibilang kelompok Tani Tunas Jaya masih baru. Pada awalnya, mereka terdiri dari beberapa petani yang bekerja secara individual dan tidak terstruktur. Namun, melalui dukungan pihak terkait, kelompok ini berhasil terorganisir dengan baik dan kini memiliki struktur yang terdefinisi dengan jelas. Awalnya, pertanian di Desa Mantang dilakukan dengan cara tradisional, hanya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu serta meningkatnya kebutuhan masyarakat, kegiatan pertanian mengalami perkembangan dan terorganisir menjadi lebih baik. Contohnya, seperti munculnya kelompok tani Tunas Jaya sebagai salah satu bentuk komunitas yang terbentuk di Kecamatan Mantang Lama. Yang pertama 30, yang 30-nya belum dicairkan. Yang di Mantang Lama ini 15, Mantang Riau 15. Cuma dari kampung. Kelompok Tani Tunas Jaya ini juga didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan dengan memberikan bantuan dana sekitar 30 juta yang diberikan setiap tahunnya. Pemberian bantuan yang didapat dari Dinas Pertanian pada kelompok Tani Tunas Jaya dilakukan secara bertahap dengan total bantuan 30 juta setiap tahun. Sejak awal kelompok tani ini dibentuk hingga sekarang, dana bantuan telah diberikan sebanyak 1 kali. Dana selanjutnya diperkirakan akan diberikan pada bulan Desember tahun 2023.
masalah yang muncul dari kelompok tani wanita, seperti jauhnya jarak yang ditempuh anggota dari rumah ke daerah tempat komunitas kelompok tani Tunas Jaya, sehingga memakan waktu yang lama. Dan juga akses jalan yang dilewatinya kurang bagus dan tidak rata, karena sebagian besar jalannya masih tanah merah. Hal ini menyebabkan jalan tersebut menjadi becek pada saat hujan, serta adanya kesulitan bagi anggota untuk melaksanakan piket harian untuk menyiram tanamannya. Namun, adanya kesulitan transportasi untuk menuju lahan pertaniannya, sehingga adanya permasalahan yang muncul. Juga lah soalnya jauh deh, yang bagi piket kadang gitu, satu hari 6. Otomatis yang datang tiganya nggak datang, nggak ada motor kayak gitu. Nah, alasannya capek gitu. Jauh juga ya, jauh. Mana yang semangat terus datang, mana yang agak itu berhenti sebentar. Nggak apa-apa kata ibu, yang penting ada yang datang, yang ini nggak datang, yang ini datang. Hidroponik adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Metode hidroponik ialah solusi bertani dalam mengatasi keterbatasan lahan atau tanah. Metode ini tidak menggunakan media tanam tanah, namun diganti dengan menggunakan media air yang mengandung nutrisi serta mineral tertentu untuk menjadi media tanam. Menanam dengan teknik hidroponik adalah cara yang ramah lingkungan, karena prosesnya menggunakan bahan-bahan alam dan tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Tanaman hidroponik bisa menggunakan media melalui pipa. Media tanam tersebut dapat berupa pipa bekas dan air. Yang paling penting dalam menggunakan media tanam tersebut harus tetap bersih dari hama, sehingga tidak menumbuhkan jamur atau penyakit lainnya. Prinsip dasar hidroponik yang menggunakan pipa bekas merupakan model budidaya dengan meletakkan akar tanaman pada lapisan air yang dangkal, di mana air tersebut mengandung nutrisi sesuai kebutuhan tanaman, sehingga pekarangan dapat berkembang di dalam larutan nutrisi. Pipa yang memiliki permukaan yang licin, sehingga kecepatan aliran air di dalamnya terus-menerus, tidak menimbulkan endapan kotoran. Hal ini sangat cocok untuk bercocok tanam dengan teknik hidroponik. Berkebun sayur menggunakan pipa pun menjadi lebih mudah dan membuat kebun menjadi lebih rapi, bersih, dan indah. Teknik hidroponik memberikan banyak sekali manfaat. Yang pertama, terbebas dari hama. Menanam di lahan yang luas memiliki kemungkinan akan terserang hama dan penyakit yang berasal dari media tanah yang digunakan dalam menanam. Dengan menggunakan sistem hidroponik, tentu kamu tidak perlu menggunakan tanah, sehingga akan terbebas dari hama. Hal ini tentu akan membuat proses pertumbuhan menjadi lebih optimal. Yang kedua, dapat memaksimalkan ruang. Manfaat hidroponik yang selanjutnya adalah dengan memaksimalkan ruang, karena tidak membutuhkan ruang yang luas. Kamu bisa memanfaatkan beberapa tempat, seperti teras rumah atau balkon untuk melakukannya. Ketiga, dapat menghemat air. Cara ini juga akan membuat penggunaan air untuk perkembangan tanaman menjadi lebih sedikit. Tanaman hidroponik bisa tumbuh dengan air yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan cara menanam tradisional. Keempat, dapat membuat tanaman tersebut menjadi lebih cepat panen. Ketika menanam menggunakan metode hidroponik, kamu bisa mengatur panas, cahaya matahari, dan hidrasi yang dibutuhkan tanaman. Metode ini juga membuat nutrisi menjadi lebih mudah tersedia dan diserap oleh tanaman, sehingga proses pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Kelima, dapat mengurangi penggunaan pestisida. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa metode ini akan menghindarkan tanaman dari hama, sehingga kamu bisa menghindari penggunaan pestisida. Dengan begitu, tanaman yang dihasilkan pun lebih organik dan tentunya lebih sehat.
Polybag merupakan plastik yang biasanya berwarna hitam dengan beberapa lubang kecil untuk sirkulasi air pada tanamannya. Penggunaan wadah ini seringnya digunakan sebagai pengganti pot. Bentuknya yang menyesuaikan membuatnya menjadi salah satu wadah yang dapat digunakan untuk beragam jenis media tanam. Selain itu, wadah ini juga memiliki beragam ukuran, mulai dari besar hingga kecil. Media tanaman melalui polybag sering digunakan untuk menghemat lahan, sehingga cocok untuk berkebun, tetapi tidak memiliki lahan yang besar.